Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji ilmu munasabah, salah satu bab penting di dalam ulumul Quran. Secara bahasa, munasabah itu dari kata nasabah, mengandung arti satu, berdekatan, mirip, menyerupai. Maka kadang kita mendengar satu istilah, fulanun yunasibu fulanan, artinya fulan itu sama dengan fulan yang lain. Imam Zarkasi mengartikan munasabah dengan mengibaratkan dua orang yang mempunyai kemiripan atau kedekatan. Artinya dalam konteks pengertian munasabah ini memiliki makna saling terkait dalam konteks tertentu, dan ini kita temukan dalam kitab yang ditulis oleh Badruddin Muhammad Az-Zarkasi, kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, mengaitkan kata munasabah dengan kata qorobah yang telah kita maknai dalam arti berdekatan tadi itu, karena memiliki makna kesesuaian atau hubungan, kaitan, relevansi, pertalian. Bisa juga pertalian dua hal dalam aspek apapun, dari berbagai aspek yang saling terkait maksudnya, atau keterkaitan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau antara satu ayat dengan ayat lain dalam himpunan beberapa ayat, atau hubungan surat satu dengan surat yang lain. Ini juga bisa ditemukan di Mana Al-Qattan, kitab Mabahits fi Ulumil Quran. Hampir semua ulama mengatakan munasabah ini adalah suatu atau satu di antara bagian dari pembahasan ulumul Quran yang menyajikan hubungan atau keterkaitan yang terdapat dalam kalimat atau dalam satu ayat, antara ayat dan antar surat dalam Al-Quran. Imam Suyuti menemukan aspek munasabah sebanyak 13 ya, sebanyak 13 poin yang menyiratkan al-munasabah ialah menyerupai atau al-muqarabah, berdekatan. Munasabah dapat dilihat dari makna dan hubungan dalam analogi. Dari segi makna seperti makna am dan khas, atau makna yang berhubungan dengan rasio dan hissi atau indrawi, atau khoyali yang terkait dengan imajinasi. Dari segi analogi misalnya ada sebab dan akibat atau hukum kausalitas, ilat dan maklul, atau dua hal yang serupa atau dua hal yang berlawanan. Ini bisa dilihat pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti. Istilah munasabah ini dimunculkan oleh para ulama untuk mengaitkan bagian-bagian awal ayat dan akhirnya, mengaitkan lafadz umum dan khusus atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sebab akibat, ilat dan maklul, kemiripan ayat, pertentangan, ta'arud dan sebagainya. Ilmu munasabah yang ditemukan di dalam Al-Quran adalah satu dari sekian kemujizatan Al-Quran, ijazul Quran. Munasabah berkaitan erat dengan kajian akan mekanisme teks yang khusus
yang membedakannya dari tek-tek yang lain dalam kebudayaan. Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah mengedepankan pengertian munasabah dalam ilmu Al-Quran dibandingkan dengan tema pokok dalam Al-Quran. Di Quraish Shihab mendefinisikan munasabah sebagai kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu di dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat yang berhubungan uraian satu dengan yang lainnya. Masih dalam pendapat Quraish Shihab menyimpulkan munasabah dalam 7 poin. Ilmu ini mulai disadari betul keutamaannya pada masa Abu Bakar An-Naisaburi, pada masa keemasan Islam yang saat itu sangat berkembang ilmu-ilmu keislaman, dan bagaimana kesemuanya itu tetap mengacu kepada sumber Al-Quran untuk menemukan satu simpulan munasabah, dimunculkan satu melalui sebuah awal pertanyaan, kajian melalui pertanyaan, mengapa ayat ini dikaitkan atau diletakkan di samping ayat ini, dan apa rahasia diletakkannya surat ini di samping surat ini, surat itu, dan lain sebagainya. Surat ini, kemudian surat berikutnya, surat berikutnya, surat berikutnya, atau ayat ini, kemudian ayat berikutnya, ayat berikutnya, yang saling terkait, yang berurutan, yang berkaitan, itu bagian dari kajian munasabah. Ini bisa menambah cara pemahaman dalam dunia tafsir terhadap teks Al-Quran atau kewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu ini prestasi Naisaburi ya, untuk melopori arti pentingnya munasabah. Makanya beliau Abu Bakar An-Naisaburi mendapat gelar sebagai bapak ilmu munasabah. Bahkan Naisaburi termasuk lantang mengkritisi dan kurang menghargai para ulama dari Baghdad yang mengingkari ilmu munasabah. Karena bagi An-Naisaburi ilmu munasabah itu penting, menjadi bagian dari ulumul Quran. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan satu isyarat ya, korelasi antara kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah mengacu pada lafaz zulm dalam surat Al-An'am ayat 82 dan lafaz syirik dalam surat Luqman ayat 13. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ada beberapa istilah para mufassir menerapkan munasabah di dalam Al-Quran menggunakan istilah ta'alluq sebagai pengganti dari istilah munasabah atau lafaz irtibat yang menjadi sinonim dengan munasabah. Dan banyak para mufassir telah memiliki kekhasan yang sendiri-sendiri di dalam menyampaikan, di dalam melakukan kajian tafsir yang berhubungan dengan munasabah ini, dan itu dilakukan oleh banyak mufassir. Misalnya Al-Alusi ya, menggunakan istilah tartib ketika menafsirkan hubungan surat Maryam dan Toha, menunjukkan tartibnya. Allah mengemukakan kisah beberapa orang nabi dalam surat Maryam, selanjutnya menerangkan secara terperinci seperti kisah Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Begitu juga pada nabi-nabi yang lain.
Dan harus diakui bahwa munasabah itu belum muncul, bab kajian tema tentang munasabah fi ulumil Quran itu belum muncul di awal turunnya Al-Quran. Ini muncul pada masa keemasan Islam, diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan karya-karya ulama. Tapi yang jelas meskipun tidak dikenal pada awal turunnya Al-Quran, istilah munasabah itu sangat berdekatan waktunya susunnya Al-Quran. Oleh karena itu munasabah itu sendiri bersifat tauqifi atau pasti dapat melegalisasi ilmu munasabah dalam ulumul Quran. Artinya betapa penting munasabah dalam ulumul Quran. Tentu saja munasabah itu mengandalkan pemikiran mufassir di dalam menangkap cakrawala ayat atau horizon surat Al-Quran, sehingga teks bisa lebih dimaknai secara dekat dalam konteks kesejarahan yang dihadapi oleh mufassir.